Pada pertemuan yang lalu kita membahas air yang boleh dipakai bersuci. Yang dimaksud dengan bersuci itu adalah air yang boleh dipakai berwudu, mandi wajib, mandi sunnah, istinja, menghilangkan najis di badan, pakaian, dan tempat. Itu yang disebut bersuci. Dan semua yang kita sebutkan tadi bersuci pakai air. Kita ulangi sedikit biar mengingat pelajaran yang lalu. Nah, air yang boleh dipakai bersuci itu ada 7 macam. 3 dari langit, 4 dari bumi. 3 dari langit adalah hujan, salju, dan embun. 4 dari bumi adalah laut, sungai, sumber atau mata air. Nah, yang 7 macam tadi, hujan, salju, embun, laut, sungai, sumber, itu terbagi menjadi 3 bahagian. Yang pertama yang kita sudah bahas pertemuan yang lalu adalah air mutlak. Air mutlak ini yang 7 macam tadi. Hujan, salju, embun, laut, sungai, sumur, dan sumber. Tetapi ada 4 atau 6. Kalau kita memakai air mutlak tadi itu bisa jadi makruh. Wudu kita, mandi wajib kita, semuanya sah, tapi makruh untuk dipakai. Ada 6, 4 yang disepakati. Apa itu? Air yang panas, yang sekiranya kita agak kewalahan untuk meratakan air itu ke badan kita. Yang pertama. Yang kedua, air yang dingin, yang sekiranya air itu susah untuk diratakan di badan kita. Yang ketiga, air yang didapat dari bumi yang dikutuk, seperti laut mati. Yang keempat adalah air yang terjemur di bawah terik matahari dengan 9 syarat yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang kelima, tambahan dari ulama adalah air yang banyak tapi tergenangnya sedikit. Bagaimana contohnya? Seperti orang yang berwudu di kolam renang. Kolam renang itu banyak, lebih daripada 2 kula, tapi tergenangnya sedikit. Yang dimaksud tergenangnya sedikit itu adalah standarnya apabila kita berdiri atau berada di posisi ujung dari kolam itu, lalu kita obok-obok airnya dengan tenaga yang sederhana saja. Kemudian jikalau gelombang air itu sampai ke ujung sana, ujungnya gelombang itu sampai ke ujung sana, itu berarti air yang banyak tapi tergenangnya sedikit. Nah, kalau berwudu jatuh lagi ke dalam air situ, berwudu, basuh muka, tangan, kaki, jatuh lagi ke dalam kolam itu, ya sah saja, cuma makruh. Tapi kalau airnya banyak seperti waduk umpama, waduk tergenang banyak begitu, nah, itu lain masalah, udah makruh. Atau sungai mengalir umpama, walaupun sungainya kecil tapi mengalir, itu enggak makruh karena dia mengalir. Kemudian yang keenam yang makruh lagi adalah air yang dipakai dari bekas pakaian perempuan, terutama yang bukan mahram, ya, bekas wudunya perempuan, tempat mandi kamar perempuan kita pakai airnya, itu makruh, ya. Jadi biasakan kalau WC itu khusus laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan, jangan dicampur aduk. Nah, itu yang pertama yang disebut air mutlak, suci, mensucikan. Kemudian bahagian yang kedua yang sekarang kita akan bahas adalah air yang suci tetapi tidak bisa dipakai bersuci. Arti suci itu maksudnya adalah apabila air itu mengenai badan kita, atau pakaian atau tempat kita, baik badan, pakaian, tempat itu masih dalam kondisi basah ataupun kering, maka tempat, badan, pakaian itu boleh kita bawa ke dalam sholat. Air itu tuh, itu yang disebut namanya suci.
Kena badan, tidak apa-apa. Kena pakaian, tidak apa-apa. Boleh kita bawa ke dalam sholat pakaian, badan, tempat tadi yang terkena air itu. Tetapi air ini tidak bisa dipakai bersuci. Tidak bisa dipakai berwudu, tidak bisa dipakai mandi wajib, mandi sunnah, tidak bisa dipakai untuk menghilangkan najis, tidak bisa dipakai untuk beristinja. Nah, dan air ini boleh diminum. Boleh diminum, disiramkan ke mobil untuk nyuci mobil biasa boleh, siram kembang boleh. Tapi yang nggak bisa tuh dipakai bersuci saja. Itu yang dimaksud suci tapi tidak mensucikan. Nah, itu nanti terbagi dua. Yang pertama air mustakmal. Nanti kita akan bahas. Dan yang kedua air mutaghayyir, air yang berubah dengan benda, dengan sebab benda yang suci. Nah, seperti air kopi, bapak-bapak umpama ngopi di sore hari tadi atau pagi hari ngopi. Ternyata air kopi itu tertumpah ke baju. Tumpah ke baju. Kemudian sampailah waktu maghrib umpama. Bapak-bapak nggak sempat ganti baju. Pertanyaannya, pakaian atau baju yang tertumpah atau yang terkena air kopi itu boleh nggak dibawa untuk sholat? Boleh. Kopi. Begitu juga sejenisnya. Teh, susu, sirup, lemon tea, Thai tea, macam-macam yang sekarang minuman yang aneh-aneh itu. Nggak apa-apa. Tertumpah kena badan, pakaian tempat boleh dibawa ke dalam sholat walaupun nggak dicuci. Tapi bagaimanapun orang itu kaya, tidak bisa orang itu mentang-mentang kaya, saya mau berwudu pakai air kopi umpama. Saya orang kaya, saya mau berwudu saya mau mandi pakai air susu, boleh nggak? Nggak boleh, nggak sah. Saya orang kaya, saya mau mandi junub pakai air susu umpama, nggak sah. Saya orang kaya, saya mau berwudu pakai sirup umpama, air sirup. Boleh? Nggak boleh. Nah, itu yang kita katakan suci tapi tidak bisa dipakai bersuci. Dan itu ada dua macam. Ya, yang pertama apa tadi? Mustakmal. Apa itu mustakmal? Nanti kita akan bahas. Yang kedua adalah mutaghayyir, air yang berubah dengan sebab benda yang suci. Baik, silakan dibaca lanjutannya. Air mustamal artinya air yang telah dipakai untuk mengangkat fardu atau wajib dalam bersuci, dan air itu bisa dinamakan air mustamal apabila terkumpul 4 syarat di bawah ini. Stop. Nah, perhatikan nih. Kita akan masuk bahasan yang pertama atau bahagian yang pertama dari air yang suci tapi tidak bisa dipakai bersuci. Apa itu air mustakmal? Apa itu mustakmal? Ingatin ya definisinya, ini penting banget definisi ini. Definisi air mustakmal itu adalah air yang telah dipakai atau telah digunakan untuk mengangkat basuhan wajib atau basuhan fardu di dalam bersuci. Sekali lagi definisinya ini penting ya, penting banget dipahami supaya nggak salah paham nih. Arti mustakmal itu, air mustakmal itu adalah air yang telah digunakan untuk mengangkat basuhan wajib atau basuhan fardu di dalam bersuci. Basuhan wajib, bukan basuhan sunnah. Sekarang perhatikan betul-betul, kita akan contohkan biar paham dulu. Kita berwudu itu basuh wajah berapa kali? Halo, basuh wajah berapa kali? Nah, jawab biar nyaring. Berapa kali basuh wajah? 3. Basuh tangan? 3. Usap kepala? 3. Basuh kaki? Pertanyaannya, apakah membasuh wajah, tangan, kepala, kaki itu wajib 3 kali? Tidak wajib kan ya? Yang wajib berapa kali? Yang wajib berapa kali? Sekali saja. Yang sekali itu yang mana? Basuhan pertama.
basuhan pertama. Itu yang disebut yang pertama itu yang disebut basuhan fardu atau basuhan wajib. Nah, jadi artinya basuhan pertama itulah yang disebut mustakmal. Karena dia basuhan wajib. Sedangkan basuhan yang kedua wajib atau sunnah? Sunnah. Yang ketiga wajib atau sunnah? Sunnah. Maka yang kedua dan ketiga itu bukan disebut mustakmal. Baik. Perhatikan betul-betul. Saya berudu membasuh wajah basuhan pertama. Sok aku niat wudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Saya taruh air yang sudah keluar dari wajah ini di gelas pertama. Gelas pertama ini, taruh sini. Nah, ini yang pertama nih, gelas pertama. Nah, kemudian basuhan yang kedua. Basuhan kedua saya taruh, anggap ini namanya gelas ya. Basuhan kedua saya taruh atau saya tampung di gelas yang kedua. Anggap ini gelas. Tak. Berapa sudah? 2. Kemudian basuhan yang ketiga. Nah, basuhan ketiga tak basuh lagi wajah. Kita ganti pakai kacamata aja. Nah ya. Basuhan yang ketiga, nih saya basuh, saya tampung. Basuhan ketiga, anggap ini gelas ya, di gelas yang ketiga. Basuhan 1, basuhan 2, basuhan 3. Bercampur gak? Enggak kan ya? Sekarang pertanyaannya, nah sebelum kita masuk pertanyaan, apa arti mustakmal tadi? Apa definisi mustakmal? Air yang telah digunakan untuk menghilangkan atau mengangkat basuhan wajib atau fardu dalam bersuci. Itu definisi mustakmal. Hukum mustakmal apa? Hukum mustakmal apa? Suci tapi tidak bisa mensucikan. Ya. Hukum mustakmal itu suci airnya tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Artinya tidak bisa lagi digunakan untuk wudu, mandi wajib, mandi sunnah dan seterusnya. Baik, kita kembali ke pertanyaan. Basuhan 1, basuhan 2, basuhan 3. Sekarang pertanyaannya, manakah air yang mustakmal? Gelas pertama. Gelas kedua? Mustakmal tidak? Tidak. Basuhan ketiga? Tidak mustakmal. Sekarang pertanyaannya lagi. Oke, ini mustakmal, ini tidak mustakmal, ini tidak mustakmal. Pertanyaan berikutnya. Basuhan pertama ini, nih di gelas pertama, boleh nggak dipakai wudu lagi? Boleh nggak dipakai wudu lagi? Tidak. Boleh nggak dipakai mandi wajib? Mandi sunnah, istinja, menghilangkan najis. Tidak boleh. Kenapa dia tidak boleh? Karena dia air mustakmal. Nah, kembali lagi. Biar kita asal otak. Apa arti mustakmal? Definisinya. Air yang telah dipakai untuk mengangkat basuhan wajib atau fardu dalam bersuci. Hukumnya apa? Suci tapi tidak bisa mensucikan. Ini mustakmal ini boleh nggak diminum? Boleh. Disiramkan ke kembang, ke mobil apa, boleh nggak? Dipakai untuk mandi biasa boleh nggak? Boleh. Tapi dipakai wudu, mandi wajib, mandi sunnah, istinja, menghilangkan najis boleh nggak? Tidak boleh. Udah dipaham? Kemudian yang kedua nih, basuhan kedua. Ini mustakmal atau tidak? Tidak. Nah kalau tidak, boleh nggak dipakai wudu lagi? Bingung kan? Ini basuhan kedua nih, mustakmal atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Ya, bingung kan? Ayo, yang kedua nih loh, mustakmal atau tidak? Siapa yang bilang tidak?
Ah, Bapak, ada yang bilang mustakmal ini? Yang lainnya cuma diam begitu.